Kalau menghadirkan saksi ahli misalnya pun dia adalah ahli dalam kosmetologi, itu mesti dari luar negeri karena jurusan itu nggak ada di Indonesia. Fakultasnya nggak ada di Indonesia. Nggak tahu deh itu nanti ahlinya siapa yang mau dihadirkan. Tapi ini kan hanya pasal 27 pencemaran nama baik. Paling nanti yang dihadirkan adalah ahli bahasa. Terus kemudian ahli apa sih namanya? Ya ahli bahasa paling. Biasanya kalau untuk pencemaran nama baik ya ahli bahasa aja. Gitu. Nggak ada ahli-ahli yang lain. Angkringan batas Pak Hans. Netizen banyak yang ngatain kenapa gak dituntut. Kan yang artis Nikita Mirzani yang berpotensi untuk menaikkan follower, menaikkan viewer, mempopulerkan Nikita Mirzani, bukan netizen. Jadi yang dilaporkan ya Nikita Mirzani supaya rame gitu loh, supaya viral. Dokter S apakah berpeluang jadi tersangka Bun karena namanya banyak disebut? Bisa. Saksi. Jangan salah ya, saksi itu juga berpotensi menjadi tersangka. Tergantung fakta persidangan. Iya, 2 sidang, makanya gue mau ke Jakarta. Bagi gift dong. Paus apa, yang kayak gitu-gitu. Soalnya si Tok nih motongnya gede bener. Aku harus datang tanggal 1 ke persidangan karena ada 2 sidang. Bunda, kata-kata hari ini, kalau nggak, jangan panggil abu-abu, panggilnya silver. Silver. Kata-kata hari ini silver. Kukilen udah 3 bulan penyidikan, barang buktinya nggak ada, kan nggak bisa dong. Jaksa juga kan jangan salah ya, jaksa yang hadir pada saat persidangan bukan berarti jaksa yang memeriksa berkasnya gitu. Menyala silver. Temen Bunda ada juga tuh yang namanya Silver yang lagi ribut masalah dugaan ijazah palsu. Aduh, kalian pasti nggak perhatiin postingan Bunda. Gue lihat yang like dikit tuh. Tahu nggak? Ada isu dugaan Menteri Kesehatan ijazahnya palsu. Dugaan diduga. Itu dibahas di podcastnya Bambang Wijayanto, mantan penyidik KPK, mantan pimpinan KPK, sorry. Coba kalian lihat, udah ada yang lihat belum tuh postingan Bunda? Udah baca, Wina? Nah, tuh ngeri tuh, kaitannya ke bawah tuh, gitu. Menyala silver. Ada Silver teman Bunda namanya Miss Silver Matutina. Iya Mama Aga.
lagi trending. Habis ini kita periksa juga. Betulkah, dokter? Hai, kalian. Jenderal juga ada yang ijazah palsu dilaporin istrinya. Masya Allah. Jenderal siapa namanya? Bun, kasus skincare ini apa pengalian isu buat kasus-kasus besar ya Bun? Enggak juga. Bunda kan di politik, Bunda kan politisi. Enggak juga. Berjalan paralel, semuanya terjadinya bersamaan itu aja. Enggak ada pengalian isu. Mau dialihin apaan? Bunda tetap ini kok expose kalau ada yang urgent-urgent. Itu. Amin. Bahan berbahayanya yang mesti disorot. Siapa pengimportnya? Bantu Bunda Paulina tuh. Siapa yang melakukan import? Nah, itu kasus besar itu baru. Kukilen. Iya. Mestinya Nikmir tanya, dia nggak mau dipanggil abu-abu, maunya dipanggil apa? Dipanggil pink atau dipanggil yellow atau dipanggil green atau dipanggil red? Bun, berapa persen potensi NM menang di perdata dan sama pidana? Kalau di perdata Bunda belum komunikasi sama Fami dan belum Bunda cek. Tapi kalau udah gugur dua pasal itu di pidana, yaitu tindakan pemerasan dan TPPU, artinya potensi menang di perdata sangat besar. Gitu. Iye. Potensi menang di perdatanya besar. Karena dua pasal itu aja digugurkan sebenarnya udah bisa syukuran selamatan. Cuman jangan bikin tumpengan. Terus barang bukti mobil buat apa, Bun? Ya harus dikembalikan lah. Mobil orang. Ya harus dikembalikan semuanya barang bukti yang tidak terkait. Itu dia Kukilen, makanya tidak ada ini, ada kesepakatan, udahlah perdatanya udah menang gitu aja. Perdatanya udah pasti menang karena udah dikatakan ada kesepakatan. Gitu. Malam Kaila, thank you repost. Enggak, uangnya itu disita untuk barang bukti di persidangan.
bukan diambil sama si abu-abu, si RG. Itu buat barang bukti. Jadi RG itu sebenarnya, makanya Bunda dari awal bilang udahlah damai aja, kenapa sih berunding? Siapa yang memanfaatkan emosinya? Itu pasti ada yang mendorong sehingga dianya maunya menyelesaikannya secara hukum. Padahal itu kan sayang, itu istilahnya jadi apa ya? Banyak yang mubazir. Terima kasih Nani. Iya sebenarnya itu nggak perlu dipakai laporan ke kepolisian, ya kan? Ngapain pakai dilaporin? Akhirnya kan sekarang uang itu kan disita untuk bukti. Ya itu dia, makanya Bunda selalu bilang mau curiga sama Bunda tuh nggak ada alasannya. Gue bukan pengacara, gue nggak akan ngambil klien orang, gue nggak akan pansos untuk istilahnya supaya dapat popularitas terus nanti besok ada klien datang ke gue. Gue gak perlu. Aku politisi, aku kerja politik, tapi karena aku punya kenalan semuanya rata-rata pejabat tinggi negara, nggak ada salahnya dong gue nolong orang yang nggak salah, bener nggak? Bener nggak? Aku kan nolong orang yang nggak salah, karena aku kan pelajari dulu kronologisnya. Dari kronologisnya Bunda baca ya, Bunda yakin bahwa dia nggak salah, ya gue tolong, gitu. Tapi dalam praktek sehari-harinya aku bukan pengacara, aku politisi. Urusan politik tanya ke Bunda, gitu. Makanya postingannya Bunda tuh serang-seling dengan urusan politik juga, dan juga Bunda kepedulian sekarang ini kepada Indonesia. Kok Indonesia alamnya dirusak-rusak gitu. Karena Bunda punya kenalan banyak yang berkuasa. Dan Bunda tadinya adalah orang lingkaran nomor 1. Bunda orang dekatnya Pak Jokowi, karena Bunda relawannya gitu, dan Bunda ketua umum relawan Jokowi. Namun sebelum kenal Jokowi juga Bunda udah kenal banyak para petinggi, makanya Bunda gunakan untuk menolong orang yang punya masalah, orang yang terjolimi. Jadi Bunda tidak punya kepentingan untuk istilahnya cari popularitas. Apaan, gue udah populer bahkan di partai aku terkenal galak pemirsa. Gitu. Dan keluarga Bunda rata-rata juga ada yang wamen, ada yang bupati, ada yang perwira tinggi gitu loh. Baik di TNI maupun di Polri ya ada saudaraku banyak, dan bukan hanya saudara, sepupu kandung. Nah itu Bunda sering menyuarakan untuk menolong masalah orang-orang yang Bunda anggap terjolimi, dan faktanya terjolimi gitu. Partainya Bunda PDI Perjuangan, aku mah sebut aja langsung partai gua PDI Perjuangan. Padahal kan waktu kampanye itu kan Nikmir jelas-jelas mendukungnya kan nomor 2 kan, betul tidak? Tapi Bunda nggak berpatokan ke situ. Bunda ngelihatnya bahwa ini masalah hukum yang Bunda mengetahui juga karena pendidikannya Bunda. Nah masalah hukum ini Bunda ngelihat kok nih perempuan dikeroyok rame-rame ya, gitu. Yang pertama itu Bunda ngelihat itu. Kemudian Bunda ngeliat juga kok kenapa
Kalau memang dia dikatakan sahabat baik, kenapa lo sabanari ngejelek-jelekin? Walaupun you tidak menyebut nama, kan you menyindir. Kan gitu. Terus kemudian yang ketiga, apa sih namanya juga dari diawali sebenarnya di awal semua itu diawali dengan masalah anaknya. Bunda ngeliat keprihatinan gitu. Kemudian dilanjutkan lagi, tak tahu ada kasus seperti ini ya. Bunda ngelihat bahwa jadi Bunda nggak asal misalnya banyak kok yang nge-DM Bunda kan, Bun tolong ini ada masalah ini. Terus Bunda jawab kan, Bunda pelajari dulu ya. Nah itu biasanya Bunda langsung cari data. Sebenarnya pokok persoalannya apa gitu. Karena apa? Bunda harus tahu kronologisnya bagaimana, apakah betul dianya tidak bersalah atau diduga dianya dikriminalisasi atau apapun itu namanya. Sesudah Bunda tahu baru Bunda speak up, begitu caranya. Kalau dia nggak mau live kan dia setiap hari dia nggak mau ikut campur tapi dia live. Kalau Bunda menyatakan Bunda ikut campur masalah Nikita Mirzani, dan Bunda udah nyatakan terbuka sejak beberapa waktu yang lalu. Itu. Ya alhamdulillahnya Bunda tuh walaupun udah puluhan tahun ya Bunda nggak tergoda deh dengan uang-uang kayak begitu. Gue lebih milih kayak di TikTok ini, mau ke Jakarta gue nyari gift. Karena laki gue nggak ngasih, katanya nggak boleh uang belanja itu. Kalau misalnya Bunda berhasil bisa ngebantu, itu kebahagiaan buat Bunda. Bunda menganggap itu ibadahnya Bunda. Dan juga Bunda nggak suka kalau ada perempuan Indonesia kayak ditindas, terus kemudian dilecehkan, dianggap remeh. Nggak mau aku. Jadi kalau ada perempuan menindas perempuan tuh gue kadang-kadang berpikir ya, ini orang gimana sih, lu perempuan kan? Masa lu perempuan sama-sama perempuan, apalagi kalau katanya dia adalah sahabat, terus sahabat, kok lo berbahagia di atas penderitaan sahabat lo? Kan gitu. Gak ada orang yang berbahagia di atas penderitaan sahabatnya. Tapi ini kan yang Bunda lihat faktanya adalah orang yang mengaku sahabatnya, dia baik dan sebagainya, tapi dia berbahagia di atas penderitaan orang lain yang sedang menghadapi masalah berat. Itu nggak fair dong kayak begitu. Nggak bener lah. Kalau orang yang benar itu yang betul-betul mendalami agamanya dan betul-betul menjalankan agamanya, jangan orang yang anaknya udah susah diinjak lagi. Sadis itu namanya, kejam. Kalau kayak begitu Bunda langsung diri paling depan, you berhadapan dengan I gitu. Nggak, aku nggak takut mau siapapun. Nggak, di badan gue nggak ada tato. Bunda nggak suka tato. Bunda di dalam agama Bunda juga nggak boleh bertato. Nggak ada satupun tato di tanganku, nggak ada gitu. Nggak gara-gara orang bertato terus aku takut. Name. Use your brain. Gitu.